Ini sudah nyampe pada titik sangat mengkhawatirkan ya, di mana sejarah-sejarah di Republik ini dipalsukan oleh para habaib. Entah, yang paling penting mereka mendapatkan materi-materi sejarah itu dari mana. Ya, itu yang mesti menjadi pertanyaan kita dan mesti dilacak. Pemerintah itu mestinya turun gunung, ya, meminta data yang disampaikan klaim-klaiman oleh mereka, termasuk bendera merah putih, hari proklamasi, pahlawan-pahlawan nasional, dan banyak lagi, termasuk sejarah Nahdlatul Ulama dicaplok oleh mereka. Mereka mendapatkan materi sejarah itu dari mana? Seolah-olah kemudian ini adalah materi yang terpisah dari yang biasa kita pelajari. Ya, ini kan semuanya para pendiri seolah bangsa ini, organisasi-organisasi besar, itu inisiatornya adalah habaib. Makanya perlu dipertanyakan materinya dari mana. Apakah mereka punya desain buku untuk berbicara sejarah yang semuanya dikerucutkan kepada mereka? Ini yang berbahaya. Akhirnya kan ini ada penyelewengan sejarah yang TSM. Dan ini jangan sampai dibiarkan. Kita itu udah lama dijajah dulu, sekarang mau dijajah lagi. Ayo, ini Sayyid Zulfikar sampai luar biasa membongkar, membedah klaiman sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang katanya diinisiasi oleh Habib. Termasuk Bahar Smith, dia mengatakan ada 5 Habib yang menjadi inisiator berdirinya Nahdlatul Ulama. Padahal sejarah yang kita tahu nggak seperti itu. Pertanyaannya maka kembali, mereka mendapatkan materi dari mana? Apakah sejarah yang selama ini kita belajar itu yang salah? Yang mereka pegang materi sejarahnya yang benar atau bagaimana? Tapi masa iya Profesor Anhar Gonggong, dia sudah berbicara mengatakan dengan tegas bohong klaiman-klaiman mereka. Masa beliau profesor mau lebih hebat, mau lebih sakti, mau datanya kurang akurat daripada yang dipunya oleh habaib-habaib itu? Kan itu, ini melecehkan sekali. Melecehkan. Bukan persoalan sederhana pengklaiman sejarah ini. Persoalan besar. Coba, dengarkan dulu sama-sama nih. Sayyid Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan sebuah video. Di dalam video tersebut ada seorang habib yang sedang berceramah. Beliau menjelaskan tentang berdirinya NU. Ya, jadi beliau menjelaskan dalam ceramahnya bahwa salah satu inisiator, ya, pencetus dan penggagas NU adalah seorang habib. Ya, berikut ini rekaman suaranya. Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi ini punya menantu. Menantunya yang bernama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar Bundusu. Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Cuma karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab, waktu itu aturan daripada orang-orang Belanda dan Indonesia, seorang luar asing tidak boleh membuat satu firqah, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka para habaib sama daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini bermusyawarah bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Asy'ari ini tidak serta-merta begitu saja menerima. Begitu disuruh oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar untuk menjadi ketua Nahdlatul Ulama, ditolak. Tidak mau ya, tidak mau. Hormat kepada habaib sampai 3 kali. Akhirnya, dan sudah sama kita tahu bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itulah yang pertama menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Beb, semua kok dicaplok, semua kok diklaim.
mulai kapan NU didirikan oleh Habaib itu mulai kapan? Inisiatornya Habaib, pendirinya Habaib itu mulai kapan? Saya dari dulu baru kali ini dengar. Gak ada. Kemarin pesantren Sidogiri diklaim didirikan Habaib. Kemudian yang pertama kali dakwah di Indonesia, di Nusantara ini Habaib. Nah, sekarang NU didirikan oleh Habaib, inisiatornya Habaib. Ini semuanya sudah gak bener ini. Semuanya diklaim, diakui, semuanya Ba'alawi. Kalau alasannya dulu para habaib nggak boleh bikin perkumpulan, ini juga nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Nah, itu selisih berapa tahun? 2 tahun kan akhirnya ada Robito Alawiyah, ada Al-Irsyad. Jadi nggak mungkin kalau orang-orang Arab itu susah mendirikan perkumpulan, itu nggak mungkin. Wong dulu orang-orang Arab itu banyak kok yang jadi kapiten. Itu sebuah apa ya? Jadi orang-orang Arab diangkat, dikasih jabatan, ya dikasih pangkat oleh Belanda. Itu dikenal dengan kapiten Arab. Nah, ada itu banyak orang-orang Arab yang jadi kapiten itu. Nah, ini contohnya yang di Tegal, Jawa Tengah. Ini di Pekalongan, di Banjarmasin, Barabai, Kalimantan, Manado, ya. Nah, ini di Pasuruan. Justru sebenarnya orang-orang pribumi, lebih-lebih para kiai, ya, itu sangat susah sekali untuk mendirikan sebuah perkumpulan. Gak gampang loh mendirikan NU. Itu Kiai Hasyim itu malah sering dimata-matai dulu, dan berkali-kali didatangi oleh Belanda. Pernah suatu ketika, ini kalau nggak salah di tahun 1913, saya pernah baca Kiai Hasyim sempat didatengin oleh Belanda, dibujuk, dirayu supaya bisa kerjasama dengan Belanda. Ditawarin, dikasih penghargaan, dikasih medali dari emas apa perak gitu loh. Ya. Tapi Kiai Hasyim nggak mau. Kiai Hasyim Asy'ari ini menolak dan malah langsung bergegas mengumpulkan semua santrinya. Di situ beliau mengatakan bahwa dulu Rasulullah itu juga pernah dipanggil oleh kakek beliau, Abdul Muthalib, itu menyampaikan kepada baginda Nabi bahwasannya pemerintahan jahiliyah di Mekah itu memutuskan dan memberikan penawaran-penawaran kepada baginda Nabi. Apa? Ada 3 yang ditawarkan kepada Nabi. 1, kedudukan jabatan yang tinggi. 2, harta yang melimpah. Dan yang ketiga adalah gadis-gadis yang cantik. Ini ditawarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi apa jawab Nabi? Nabi menolak. Nabi Muhammad menolak dengan mengatakan, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari ada di tangan kananku dan bulan ada di tangan kiriku, demi Allah aku tetap menolak. Aku tidak akan pernah berhenti untuk berjuang. Aku akan terus-menerus berjuang agar cahaya Islam terang benderang merata di mana-mana. Atau aku gugur lebur menjadi korban. Maka kamu semua anak-anakku, para santri, hendaknya bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW, hendaknya bisa mentauladani Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi dan menyikapi berbagai macam persoalan. Ini yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada santri-santrinya.
Nah, dari sini kan kelihatan berbeda. Siapa yang mau menerima medali, siapa yang tidak mau. Siapa yang mau kerjasama dengan Belanda, dengan siapa yang tidak mau. Kan begitu. Kemudian ini ada beberapa dokumen ya, dokumen penting ya, bisa dilihat. Nah itu ada apa itu statuten apa perkoem poelan nah delatoil oelama. Udah, saya kira cukup ya. Nah, itu dokumen, di sana tidak ada satupun tertulis nama Habib. Bahkan kemarin PBNU baru menyikapi ada sejarah yang diedarkan dan itu menyimpang. Karena salah satu yang masuk di dalam pendirian NU ada namanya Habib bin Yahya itu tuh. Nggak ada padahal. Jadi satu kali lagi ini sudah levelnya sangat kronis. Negara mesti turun. Gak bisa dibiarkan mereka itu mencaplok banyak hal di republik ini. Spiritual mau mereka kapitalisasi. Umat baginda Nabi mau mereka kapitalisasi. Sejarahnya mau mereka caplok, mau mereka selewengkan. Apa tujuan mereka sih sebetulnya? Kan itu. Apakah semata hanya ingin mendapatkan kemuliaan? Hanya ingin mendapatkan privilege bahwa kakek moyang mereka lah yang sebetulnya berjasa untuk bangsa dan negara ini dalam proses kemerdekaannya dulu. Apakah hanya sebatas itu? Atau ada tujuan yang besar di balik klaim-klaim ini? Mungkin akan menguasai Indonesia di suatu saat, dan prosesnya sekarang dimulai dengan mencaplok banyak hal. Mereka seolah kemudian yang menguasai republik ini. Boleh nggak kita kemudian menganalisis jauh sampai ke sana? Boleh, dengan ciri-ciri gerak langkah yang mereka sudah lakukan dari sekarang, bahkan dari dulu. Kita mesti ada kewaspadaan sebagai pribumi. Nggak mau kita seperti zaman penjajahan dulu yang dijadikan kelas paling rendah. Mereka kelas atas. Padahal ini tanah kita. Kita yang pribumi. Wajar dong. Kita ada dihadirkan kewaspadaan di dalam melihat fakta-fakta ini. Mencaplok ini untuk mendapatkan kemuliaan saja udah kurang ajar. Apalagi ada cita-cita mau menjajah lagi republik ini dengan cara yang tidak pakai perang, tetapi pakai yang beginian. Pakai kapitalisasi agama, kapitalisasi spiritual, pencaplokan pengklaiman sejarah. Hingga pada akhirnya banyak orang yang, oh benar, kita memang tidak punya hak untuk memiliki republik ini. Mereka lah yang sebetulnya punya hak untuk republik ini, karena mereka lah yang berjasa besar di dalam proses kemerdekaan. Bahkan organisasi terbesar di republik ini, Nahdlatul Ulama, pun inisiatornya adalah mereka. Hilang kepedean. Lah ngapain? Seolah nenek moyang kita yang tidak berjasa di dalam proses kemerdekaan. Malah mereka yang asing, yang imigran, yang benar-benar berjasa, kan seolah-olah menjadi seperti itu. Adalah mental inlander dari kita. Maulah kita kemudian dikatakan sebagai celengan semar, hidung pesek, mata belok, bibir tembem, mirip celengan semar. Kan ada Habib yang kayak gitu ngomong. Dan ente-ente pada ketawa tuh mendengarkan cacian, makian, hinaan imigran Yaman kepada warga pribumi. Sadar nggak sih? Ente sedang diolok-olok, dihinakan, direndahkan. Jangan dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.